Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Model Transportasi, yang beranggotakan yaitu Anjar Afiatul Jannah, yang kedua Muhammad Rasidin, dan saya sendiri Wita Indrawati. Pada slide pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, Wita Indrawat, yang berisi tentang penjelasan metode transportasi. Metode transportasi adalah suatu metode dalam riset operasi yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan. Alokasi produk harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Di samping itu juga, metode transportasi juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dunia usaha atau bisnis, seperti masalah yang meliputi periklanan, pembelanjaan modal atau capital financing, dan alokasi dana untuk investasi, analisis alokasi, keseimbangan lini perakitan, dan perencanaan serta scheduling produksi. Asumsi dasar model transportasi adalah biaya transportasi pada suatu rute tertentu proporsional dengan banyaknya unit yang dikirim. Definisi unit yang dikirim sangat tergantung pada jenis produk yang diangkut. Yang penting, penawaran dan permintaan akan barang yang diangkut harus konsisten. Next, di sini ada contoh. Suatu produk yang dihasilkan pada 3 pabrik atau 3 sumber, yaitu di Cimahi, Bandung, dan Cilacap, harus didistribusikan ke gudang, yaitu Semarang, Jakarta, dan Surabaya. Setiap pabrik memiliki kapasitas produksi tertentu dan setiap gudang memiliki jumlah permintaan tertentu. Biaya transportasi per unit dari masing-masing terhadap produk tersebut. Dengan diketahui gudang, biaya transportasi minimum dari kegiatan pendistribusian produk tersebut dari ketiga pabrik, 3 gudang dapat dihitung. Di sini dijelaskan masalah transportasi seimbang. Contoh tadi, sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut pupuk dari 3 pabrik ke 3 pasar. Kapasitas suplai ke 3 pabrik, permintaan ke 3 pasar, dan biaya transportasi per unit adalah sebagai berikut. Pada pabrik yang ke-1, kedua, dan ketiga. Pada pabrik 1, itu ada 8 pasar. Pabrik 2 ada 15 pasar, dan pabrik 3 pada pasar 1 ada 3 pasar. Kemudian dijumlahkan semuanya dan menghasilkan jumlah permintaan di setiap pasarnya, dan penawaran pun dijumlahkan serta nanti hasilnya akan ketemu seperti penawaran di pabrik 1 itu ada 120, di pabrik 2 80, dan di pabrik 3 80. Pada penawaran hasilnya ada 280. Next, di sini rumusan PL. 1. Fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan 8x 11 plus 5x 12 plus 6x 13 plus 15x 21 plus 10x 22 plus 12x 23 plus 3x 31 plus 9x 32 plus 10x 33. Pada nomor 2 itu ada fungsi kendala. Di supply atau pabrik, pabrik 1 itu berjumlahkan 120, pabrik 2 itu 80, pabrik 3 80. Dan pada pasar itu pasar 1 150, pasar 2 70, pasar 3 60. Contohnya di sini ada sumber atau pabriknya itu S1 120 yang digabungkan dengan D1 yang 150 serta selanjutnya. Oke, next. Di sini ada tabel transportasi yang menjelaskan pada penjelasan di contoh soal tadi. Di sini pabrik 1, pada pasar 1 ada 8, pabrik 1 pasar 2 ada 5, pabrik 1 pasar 3 itu ada 6. Serta penawarannya itu 120. Selanjutnya pada pabrik 2 dan 3 pun sama. Dan di sini hasilnya 105, pada pasar 1 150, pasar 2 70, dan pasar 3 60. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Anjar. Kepada Saudari Anjar dipersilahkan. Slide selanjutnya yaitu ada 3 metode penyelesaian masalah transportasi sebagai solusi dasar awal. Yang pertama metode pojok barat laut atau Northwest Corner Method. Yang kedua metode biaya terendah atau Least Cost Method. Yang ketiga yaitu metode aproksimasi Vogel atau VAM.
Metode pojok barat laut, langkah-langkah penyelesaiannya yaitu mulai dari pojok barat laut tabel dan alokasikan sebanyak mungkin pada X11, tanpa menyimpang dari kendala pena atau warna atau permintaan. Artinya X11 ditetapkan sama dengan yang terkecil di antara S1 dan D1. Yang kedua, ini akan menghabiskan penawaran sumber 1 dan atau permintaan pada tujuan 1. Akibatnya tak ada lagi barang yang dapat dialokasikan ke kolom atau baris yang telah dihabiskan dan kemudian baris atau kolom itu dihilangkan. Jika baik kolom maupun baris telah dihabiskan, pindahkanlah secara diagonal ke kotak berikutnya. Dan yang ketiga, dilanjutkan dengan cara yang sama sampai semua penawaran telah dihabiskan dan keperluan permintaan telah dipenuhi. Lalu di slide selanjutnya ada contoh penyelesaian yang bisa kalian lihat. Penyelesaian tabel transportasi di atas yaitu yang pertama mulai pojok barat laut dibagi X11 sama dengan A1 kurang B1 yaitu X11 sama dengan 120 lebih dari 150, maka X11 sama dengan min 120,150 sama dengan 120. Teruskan ke sel X21. Yang kedua yaitu X21 sama dengan 150 dikurang 120 kurang lebih dari 80, maka X21 sama dengan min 30,80 sama dengan 30. Teruskan ke sel X22. Yang ketiga, X22 sama dengan 80 dikurang 30 kurang dari 70, maka X22 sama dengan minimal 50,80 sama dengan 50. Teruskan ke sel X32. Yang keempat, X32 sama dengan 70 dikurang 50 kurang dari 80, maka X32 sama dengan min 20,80 sama dengan 20. Teruskan ke sel X33. Yang kelima yaitu X33 sama dengan 80 kurang 60 sama dengan 60, maka X33 sama dengan 60. Total biaya transportasi minimum sama dengan 120 kali 8 ditambah 30 dikali 15 ditambah 50 dikali 10 ditambah 20 dikali 9 ditambah 60 dikali 10 sama dengan 2690. Selanjutnya yaitu metode biaya terendah atau least cost method. Metode biaya terendah berusaha mencapai tujuan minimumkan biaya transportasi dengan alokasi sistematik kepada kotak-kotak sesuai dengan besarnya biaya transportasi per unit. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pilih variabel X, XIJ dengan biaya transportasi per unit yang paling rendah. Yang kedua, XIJ sama dengan min atau AI, BJ, ini akan menutup jalur berisi I atau kolom J. Ulangi dengan cara yang sama. Dan slide berikutnya ini terdapat contoh dari metode biaya terendah atau least cost method. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Metode FAM atau Vogel Approximation Method. Metode FAM lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup. Metode FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya. Setiap kolom maupun baris kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Langkah prosedur pemecahannya yang pertama itu ada hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Lalu pilih baris atau kolom dengan selisih terbesar, lalu beri tanda kurung. Jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. Lalu langkah selanjutnya, dari baris atau kolom yang dipilih pada langkah kedua, tentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatas yang berlaku bagi baris atau kolomnya serta sel dengan biaya terkecil. Langkah keempat, hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya, artinya supply telah dapat terpenuhi. Langkah kelima, ulangi langkah pertama sampai langkah keempat hingga semua alokasi terpenuhi, seperti pada contoh soal PPT kami, yang dimana yang langkah pertama dicari selisih antara baris dan kolom. Pada contoh kami terdapat selisih
yang paling terbesar itu pada baris P1, lalu pada kolom G1 dan G2, sehingga pada baris P1 dipenuhi dulu alokasinya, dan pada G1 dan G2 ditentukan yang mana yang stok yang dapat terpenuhi terlebih dahulu. Lalu langkah selanjutnya dicari lagi selisihnya sehingga menemukan untuk memenuhi alokasi-alokasi tersebut. Lalu lakukan secara berulang sehingga semua alokasi terpenuhi. Lalu pada slide kami ditemukannya yaitu biaya total sama dengan 400 kali 40 tambah 800 kali 30 tambah 400 kali 40 tambah 500 kali 60 tambah 200 kali 60 tambah 200 kali 60, ya, hasil akhirnya yaitu 110.000. Dari hasil tersebut ditemukanlah alokasi dengan biaya terkecil. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan dan kurang cukup jelas, teman-teman bisa menanyakan kepada kami. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.